Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Sutoto Nugroho, dosen jurusan Teknik Elektro. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat introduction di IELTS Task 2 ya. Jadi task 2 itu kan suruh membuat esai. Nah, itu kita harus belajar tuh bagaimana introduction-nya, bagaimana body-nya, bagaimana conclusion-nya. Tapi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat introduction-nya dulu. Mungkin nanti body dan seterusnya bisa dipelajari lebih lanjut ya agar lebih fokus. Oke, nah saya punya suatu contoh soal ya, dan nanti bagaimana kita cara menjawabnya, karena memang di IELTS ini salah satu yang paling susah menurut saya ya, itu di writing, karena benar-benar kita harus punya skill. Walaupun soalnya semudah apapun, kalau kita nggak punya skill untuk writing itu ya nilainya ya segitu aja gitu, nggak yang bagus banget gitu. Beda dengan yang skill lain ya yang bukan produktif skill seperti misalkan listening atau reading. Itu kan kalau soalnya mudah ya udah kita mungkin bisa dapat bagus, kalau soalnya susah kita bisa dapat kurang bagus. Tapi kalau writing walaupun gampang banget soalnya, kalau kita ya udah nggak bisa nulis ya udah gitu aja gitu kan. Mungkin sama halnya dengan speaking juga. Oke, nah ini oke ya, ini tas 2. Tas 2 ini idealnya dikerjakan 40 menit. Coba kita contoh soalnya ya, seperti ini. Many people say that the only way to guarantee getting a good job is to complete course of university education. Other claims that it is better to start work after school and gain experience in the world of work. Nah, terus pertanyaannya, how far do you agree or disagree with the above views gitu ya. Kalau misalkan yang bawah ini mungkin hampir sama. Semua pertanyaan pasti akan give reason for bla bla itu kita anggap aja sudah hafal ya. Tapi yang di sini ini berbeda, ini yang dari sini dan ke sini itu beda-beda gitu. Bisa jadi agree disagree, advantage and disadvantage, problem solution gitu ya. Nah, ini yang ditanyakan adalah agree or disagree. Berarti kita harus memiliki pandangan kita itu setuju apa enggak. Nah, tapi sebelumnya kita harus paraphrase dulu dari statement awal yang ada di pertanyaan gitu. Jadi nggak boleh kita nulis sama plek many people say that, itu ya tentu saja nilainya akan jelek ya, sangat jelek gitu. Jadi kita harus membuat paraphrase ya, nggak harus sama plek tapi kurang lebih intinya seperti itu ya. Many people say that the only way to guarantee getting a good job is to complete a course of university education gitu. Nah, terus bagaimana kita memparaphrase-nya? Berarti many people bisa diganti misalkan some people. Nah, ini bisa believe that gitu ya. Maksudnya kan ini orang-orang itu berpikir bahwa ya agar kita mendapatkan pekerjaan yang bagus itu harus menyelesaikan kuliah atau paling nggak harus punya ijazah kuliah gitu kan. Itu kita bisa paraphrase dengan kalimat lain. Ya terserah bisa apa aja. Ini hanya contoh ya. Misalkan some people believe that having in university diploma atau ijazah ya, diploma is the best way to gain a good job, atau mungkin to gain a prestigious job. Atau mungkin apa ya, the best way to gain demand that job gitu ya,
kurang lebih seperti itu. Jadi orang-orang itu percaya kalau memiliki ijazah itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan job yang diinginkan gitu. Nah, ini boleh seperti ini. Ini baru kita paraphrase yang pertama. Ini kan beda ya, walaupun intinya sama gitu. Terus yang kedua, others claim that it is better to start work after school and gain experience in the world of work. Jadi orang-orang lain itu percaya kita kerja dulu baru nanti dapat pengalaman di sana. Ya, bisa misalkan while the rest, ya boleh sisanya gitu, the rest argue that the experience in the office atau in some company gitu boleh, in an office is more beneficial than continuing in a certain in higher education gitu, in a higher education. Ya, ini kan meaningnya hampir sama walaupun ya agak beda ya. While the rest argue that the experience in an office is more beneficial than. Nah, sorry, ini kadang tipe memang. Makanya kalau setelah mengerjakan writing itu harus dibaca ulang karena ini sangat lumrah tipe, tapi ya sebisa mungkin kita harus koreksi ulang agar bisa diminimalis ya. In a higher education. Nah, ini kita sudah mengparaphrase dua kalimat ini. Nah, sekarang kita juga harus memilih thesis statement. Ini kan introduction sudah, thesis statementnya apa? Karena yang ditanyakan how far do you agree or disagree with the above views? Ya, misalkan kita percaya bahwa pendidikan penting gitu ya. Udah berarti I agree harus tegas ya, I agree atau disagree atau mungkin kalau misalkan how far berarti ini masih mungkin partly agree gitu ya, karena kan ini yang ditanya seberapa jauh kesetujuan kita. I agree that education atau mungkin bisa diganti yang lain ya, kita kan harus memiliki kosakata yang banyak. Misalnya I agree that entering educational institution. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris meskipun meskipun ini educational, ini education, kayak mirip tapi ini sudah berbeda dalam katanya gitu. Walaupun misalkan kita read sama reading itu sudah beda gitu. Karena tensisnya juga akan beda, penempatannya beda. Entering an educational institution is atau mungkin education. I agree that entering an educational institution should be the priority for everyone that want
wanting to be a successful person in the future. Nah, ini bisa seperti ini ya. Nah, ini mohon maaf kalau ada yang tipe-tipe gitu, karena ini saya tidak mengartikan autocorrect karena nanti di Arul testnya juga tidak ada autocorrect ya. I agree that entering an educational institution should be the priority for everyone that wanting to be a successful person in the future. Nah, ini baru pembukaan, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa disambung dengan bagaimana membuat body gitu ya. Body itu biasanya ada dua gitu. Kalau misalnya ini benar-benar agree ya berarti body pertama agree, body kedua agree lagi baru conclusion. Mungkin bisa di pembelajaran selanjutnya ya. Oke, mungkin itu bagaimana cara membuat introduction di writing IELTS khususnya tas 2 karena ada tas 1, tas 2. Nah, ini tas 2 poinnya lebih besar daripada tas 1 dan kita benar-benar harus belajar itu. Mungkin itu ya, semoga kita bisa berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih, saya Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.